Nah, kita lanjut ke soal kedua. Nah, di soal kedua ini disebutkan a school bus driver record the time in minutes it takes to commute to school for 6 days. The sample mean and standard deviation 18,2 and 5,334 respectively. Assuming the population is normally distributed, develop a 90% confidence interval for the population mean dengan the population variance is known. Nah, berarti kita masukkan kan sampel mean-nya disebutkan itu 18,2 dengan standar deviasinya itu 5,334. Nah, N-nya ini kita bukan lihat dari a school bus driver record the time in minutes in text to come to school. Berarti bukan kita masukin ke menit ya, tapi kita lihat langsung aja for 6 day, berarti kan 6 hari. Langsung N-nya masukin ke tempat 6, terus confidence levelnya itu sebesar 90%. Lalu kita cari dulu nih Z A per 2-nya, A-nya kita dapat itu 0,10 ya kan. 0,10. Kalau kita lihat di table, 0,10 itu 1,645. Atau confidence level 90% itu 1,645. Nah bener kan? 1,645. Atau kita cari dengan rumus Excel, itu norm.s.env dengan probability-nya itu 0,95 atau 0,05. Nah, kita dapat setelah ini kita masukin ke errornya, margin of error. Lalu kita dapat dengan rumus itu E sama dengan ZA per 2 dikali standar deviasi dibagi akar N. Nah, ZA per 2-nya itu tadi 1,645 dikali standar deviasinya 5,334 dibagi akar N-nya akar 6. Nah, dapat 3,5818. Lalu kita cari upper limit dan lower limitnya. Upper limitnya tinggal kita tambahin kan ya. 18,2 ditambah 3,5818 dapat, dan lower limitnya sebesar segini. Dengan sampel mean dikurang dengan E-nya. Nah, kita lanjut. Yang kedua, kalau ini dibilang dengan populasi variance-nya diketahui, di sini dibilangnya populasi variance itu tidak diketahui. Berarti beda ya. Nah, tapi di sini ada perbedaan di mana sampel mean itu 18,2, standar deviation itu 5,34 dengan N dan confidence level dan sampel mean itu sama. Ya kan? Sama. Nah, kita masuk aja. Nah, untuk rumusnya itu seperti ini. T sama dengan X bar dikurang mu dibagi standar deviasi dibagi akar N. Degree of freedom itu kita pernah belajar di AKB sama dengan N-1. Terus ada margin of error sebesar TA per 2 dikali S dibagi akar N. Dan ini untuk yang untuk mencari ketika population variation-nya ini tidak diketahui. Nah, lanjut aja ya. Kita pertama seperti yang tadi kita cari ZA per 2-nya dulu nih. Nah, karena di sini udah dapat, kita masukkan aja 1,645. Atau kita balik lagi, kita pakai norm.s.env atau kita lihat tabelnya di sini. Nah, lalu kita mencari T-nya. Nah, kalau di sini kan rumusnya T sama dengan mu min X bar min mu. Nah, karena di sini tidak ketahui, karena ini kita nggak lengkap nih buat di sininya, kita pakai rumus Excel aja nih. Kita masuk rumus Excel dengan ketentuan seperti ini. Ada dua cara sebenarnya, T in NV atau dengan T inv dot 2T. Nah, kalau untuk T.inv dia pakainya yang ZA per 2 nih, 0,05. Nah, kalau aku kan pakainya 0,95 kan ya. Nah, sebenarnya kalau pakai 0,05 juga bisa. Tapi hasilnya minus kan. Sebenarnya kan nggak apa-apa sih. Tinggal kita positifin aja ntar. Nah,
Atau kita pakai env.2t dengan probability-nya itu yang pakai 0,10. Dan hasilnya sama aja, 2,015. Nah, tetapi di beberapa ketentuan untuk Excel, mungkin ada yang Excel 2013, 16, atau 365, dia rumusnya itu bisa kebalik nih, gitu kan. Jadi kalian tes dulu nih, untuk rumus TINV-nya hasilnya bener nggak segini, atau untuk TINV.2T hasilnya bener nggak segini gitu. Jadi kalian harus tes dulu, untuk TINV dia pakai ZA/2 atau pakai yang A gitu. Nah, atau kita bisa lihat ke tabel A-3 nih. Nah, ke tabel A-3 kan kita lihat nih ya. Dia degree of freedom-nya itu N-1. Kita cari N-1-nya itu berarti kan 5 ya. Dapat di sini degree of freedom-nya itu 5. Terus lalu kita confidence level-nya itu atau A-nya 0,10 atau 0,05. Nah, kita cari 5, 0,010 atau 0,05. Nah, dapat kan dia sebesar 2, kalau kita iniin dia di sini, dan kalau misalkan 0, oh enggak dia. Berarti 0,05, 0,10 dan hasilnya 2,015. Dan apakah sama kalau kita iniin? Nah, sama kan? Kalau kita lihat di table ataupun di Excel itu sama aja hasilnya. Nah, udah. Habis itu kita cari ke E-nya. Ya berarti TA/2 yang ini dikali standar deviasi iya dikali dibagi akar N. Nah, 2,015 dikali 5,34 dibagi SQRT itu akar dari 6. Nah, di sini kan aku udah cantumin rumusnya ya, ZA/2 degree of freedom. Nah, berarti degree of freedom itu N-1 yang berarti 6 dikurang 1. Jadi kita langsung tulis aja 5 gitu. Nah, lalu kita cari upper dan lower limitnya. Upper limitnya itu kalau kita lihat ya, X bar min E dan X bar plus E. Kita cari X barnya 18,2 ditambah 4,39 dapat hasilnya 2,59. Dan lower limitnya 18,2 dikurang dengan 4,39. Hasilnya 13,81. Jadi kalau misalkan kalian ingin memastikan apakah dengan rumus Excel dan tabelnya itu sama, ya udah tinggal kalian samain nih. Kalian lihatnya dari degree of freedom-nya dan dari confidence levelnya dari A ataupun ZA/2. Jadi kalau degree of freedom 5 dengan A-nya 0,10 dan A/2-nya 0,05, maka hasilnya sama 2,015.